Bismillah, alhamdulillah, sallallahu wa rasulillah Muhammadin abdillah. Alhamdulillah pada pagi ini sangat mulazamah dzikir. Kita hari ini saya tidak ngaji kitabnya, saya mau ngobrol-ngobrol cerita-cerita kemarin dari muter-muter para wali di Baghdad ya. Suaranya nggak mau hilang. Kita insya Allah mulai Senin Kamis malam kita kumpul di UIN ya. Di UIN untuk berangkat jam 12 Jumat ya. Dini hari. Karena bis itu hitungannya mulai tanggal 12 tanggal jam 12 malam jam 00 ya. Jadi untuk efektifnya booking bis itu kita mulai di jam 12 jalan. Insyaallah akan ziarah Wali Songo dimulai tanggal 10 jam 11 kita persiapan, jam 12 berangkat, masuk hari Jumat tanggal 11 ya. Nanti hari Ahad pagi kita ada kegiatan Ahad, kayaknya nanti itu Ahad nginep di mihrab ya. Kegiatannya dimulai pagi hari nginep di mihrab, nguling kita terus selesai manaqib langsung ke Kudus ya. Ke Kudus, dan hari Senin manaqiban di Kudus ya. Tanggal 14 manaqiban di Kudus. Ini bareng dengan Hall Syekh Abdul Qadir di Kudus. Selesai kita langsung pulang. Jadi Wali Songo kita akan sisir di perjalanan berangkatnya. Jadi di berangkat kita keluar tol Semarang dan terus kita habiskan semua Wali Songo. Insya Allah kalau sesuai jadwal kita juga ke Mbah Khalil Bangkalan. Kita sempatkan juga mudah-mudahan sampai ke Mbah Romli Tamim, ke Said Sulaiman. Mudah-mudahan, tidak tahu saya masih menghitung-hitung ini apa mudah-mudahan bisa ke Syekh Jubatil Kubro ya. Leluhurnya abahnya Ibrahim Samarqandi. Dan teman-teman saya kira sudah harus difikirkan semuanya sehingga kemudian kita sudah bisa pastikan siapa-siapa yang akan berangkat ya. Insya Allah nanti saya akan berada, jadi nanti kalau dibagi kelompok itu tidak usah khawatir. Insya Allah di perjalanan hari ini saya akan berganti-ganti bis. Jadi nanti saya mungkin ada di bis 1, terus nanti saya ganti di bis 2, ganti bis 3, tuker-tukeran. Sehingga nanti insya Allah semuanya bisa berkesempatan untuk bareng saya di perjalanan masing-masing. Nanti saya coba atur ya, supaya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya saya ada di bis 1 terus. Nanti saya dengan istri akan ganti-ganti di bis-bis semuanya. Sehingga tidak perlu berkecil hati kalaupun di nama pengelompokan bis sementara saya ada di bis 1 misalnya. Itu tidak berarti saya di bis 1 terus. Nanti akan berganti-ganti ya. Jadi itu supaya tidak ada kecemburuan sosial ya. Semuanya bisa kebagian ya. Itu jadi tidak perlu minta ganti-ganti bis kalau misalnya sudah ditetapkan di bis ini tetap saja tidak apa-apa ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah kemarin jam 10 ya, sampai di rumah, mendarat pesawat jam 7 lebih, jam setengah 8 baru bisa keluar dari pesawat. Setelah 14 hari ya, kita dari umroh terus ke Baghdad ya. Di Baghdad saya bersyukur karena dengan Yai Saiful, beliau itu pernah bekerja di Kedutaan Besar Indonesia di Baghdad ya, sekretaris duta besar, dan beliau pernah berkhidmah di Madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selama 4 tahun, jadi sangat menguasai Baghdad dan tahu seluk-beluk Baghdad. Bahkan beliau punya nomor semua juru kunci dari makam-makam para wali di Baghdad, sehingga bisa optimal ya. Saya Januari ke Baghdad, tapi sangat berbeda dengan Yai Saiful ya. Ustaz Saiful ini banyak yang dijangkau dengan sopir yang sangat menguasai medan, tidak buka Google Map sama sekali ya, saking hafalnya jalur-jalurnya. Kita sampai ke Babilonia, sampai ke berbagai tempat nih. Tidak hanya ke Syekh Abdul Qadir, kita 3 kali ke Kanjeng Syekh. Waktu datang hari pertama, hari kedua, dan hari kepulangan. Karena Ustaz Saiful itu adalah khotim dalam Baghdad, jadi alhamdulillah kita bisa sowan kepada keturunan Syekh Abdul Qadir yang ke-18 yang menjadi mawali dari bangku Majelis Qadiriyah yang bertanggung jawab atas makam Syekh Abdul Qadir dan Madrasah Syekh Abdul Qadir di sana. Beliau ahli 3 bahasa, ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu. Ya, dengan saya beliau ngomong bahasa Inggris terus, jadi saya kira keren ya. Dan beliau juga tidak selalu pakai jubah. Ya. Pada pertemuan yang terakhir itu beliau pakai celana jeans sama pakai kaos gitu. Jadi keren ya. Jadi sambil menginspeksi persiapan Hall Akbar Syekh Abdul Qadir ya, tanggal 14. Beliau ahli tafsir, khususnya beliau spesialisasinya bidang I'jazul Quran. Dan alhamdulillah kita bisa diterima, dan biasanya orang di pesarian Syekh Abdul Qadir itu juga tidak bisa lama-lama Pak ya. Tapi karena kita sudah kenal itu bisa yasinan, bisa tahlilan, bisa manakiban sampai tuntas di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan kita difasilitasi oleh Sayyidi Syekh Khalid untuk bisa masuk ke kamar khususnya Syekh Abdul Qadir, yang Syekh Abdul Qadir 40 tahun selalu mujahadah di kamar itu. Beliau masuk kamar ba'da Isya, keluar subuh, dan selalu dikunci yang kitab itu. Nah itu biasanya dikunci Pak, nggak bisa masuk ke kamar itu. Dan biasanya juga kalau diizinkan perempuan nggak boleh. Tapi alhamdulillah kemarin 10-nya termasuk semua istri saya, ibu saya yang ikut, semuanya diizinkan masuk. Dan kita bisa sholat sunnah di kamarnya Syekh Abdul Qadir. Dan di sana ada benderanya Syekh Abdul Qadir yang sudah berubah warna. Dulu warnanya hijau botol, warna ini warna kesukaan Syekh Abdul Qadir. Dan sekarang berubah coklat karena udah saking lamanya ya, kita bisa mencium.
hanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Alhamdulillah bisa ke sana. Dan kita bisa juga ke guru-guru thariqah yang lain, ke tempatnya, kuburannya, makbarohnya Ma'ruf Al-Karhi yang bersebelahan dengan Imam Daruqutni, Imam hadis. Kalau peziarah itu tidak mengerti, biasanya ziarahnya di atas. Jadi di atas itu ada seperti kuburan, tapi sebenarnya makam sesungguhnya 10 meter di bawah makam itu. Dan itu harus masuk dari balik dinding. Dan kita masuk dalam ruang gelap, tidak ada lampu, jadi harus pakai penerang dari HP. Dan kita turun, ternyata di bawah ada makam, yakni makam Ma'ruf Al-Karhi dan Imam Daruqutni. Di situ juga ada cengklongan, lubang yang hanya cukup untuk duduk. Yang satu adalah tempat kholwatnya Syekh Abdul Qadir, yang satu kholwatnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan ada sekitar 3 kali 3 meter, itu adalah musola dan tempat kholwatnya Ma'ruf Al-Karhi. Dan alhamdulillah kita bisa ke sana. Ya. Mobil khusus saya senang sekali karena ibu saya yang sudah 83 tahun juga bisa turun bawah dan bisa naik kembali walaupun sudah sepuh, alhamdulillah sehat. Ya. Dan kita juga ke Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Junaid dan paman beliau sekaligus mertua dan guru beliau, Siri Sakoti, yang makamnya bersebelahan. Tidak jauh dari Imam Junaid itu ada makam Nabi Yusha bin Nun. Kita juga datang ke makam Nabi Yusha bin Nun. Kemudian kita juga ke Lul, seorang sufi yang dikenal sufi yang pura-pura gila seumur hidupnya. Beliau masih keluarga dari Harun Ar-Rasyid dan dikenal sangat brilian. Kepandaiannya membuat Harun Ar-Rasyid ketakutan, kalah pengaruh, sehingga beliau dari itu tidak mau mengganggu kekuasaan Harun Ar-Rasyid, sehingga beliau pura-pura gila seumur hidupnya, ya, supaya tidak menjadi ancaman bagi kekuasaan Harun Ar-Rasyid, ya. Maka dikenal dengan Bahlul. Ya. Kemudian kita juga ke makamnya Nabi Ayub dan ke sumurnya Nabi Ayub, minum airnya di sumur Nabi Ayub, yang itu membuat Nabi Ayub kemudian sembuh. Ya. Juga di sana ada tempat lahirnya Nabi Ibrahim. Ini masih ada perdebatan memang, tapi orang-orang yang menyebut di sana juga tempat akarnya Nabi Ibrahim. Jadi ada tiang yang berada di tengah perbukitan kecil di Babilonia. Kita juga melihat reruntuhan kerajaan Babilonia yang dipakai sebagai tempat mujahadahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan kemarin masih sedang dalam pemugaran, jadi tidak bisa mendekatnya, tapi kita ngelihat dari jauh saja. Kemarin juga itu ke Imam Husain, ya, ke Abbas bin Ali bin Abi kemudian juga ke Najaf, ke makam Sayyidina Ali. Masih ada perdebatan Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali itu memang dimakamkan secara rahasia. Memang
Tidak ada yang tahu persisnya di mana Sayyidina Ali dimakamkan. Cuma kenapa Najaf dipilih oleh pemerintah Irak dan di tempat yang sekarang diyakini sebagai makam Sayyidina Ali, karena Harun al-Rashid pun itu menetapkan itu dan selalu mengunjungi makam itu, sehingga kemudian itulah yang dianggap melalui data sejarah yang diyakini sebagai makam Ali. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali tetap dimakamkan di rumahnya. Kemarin juga kita saat masuk ke rumah beliau melihat kamar-kamar dan kamar-kamar Sayyidina Ali dan putranya. Kita juga ke Kufah, ke tempat pemerintahan Sayyidina Ali, juga melihat tempat mihrab Sayyidina Ali dibacok kepalanya di tempat tersebutnya. Ya alhamdulillah, walaupun singkat ini tapi kita cukup jelajah. Kita juga datang ke Imam Hanafi sebagai ulama besar Sunni yang sangat dihormati di sana. Kita juga ke Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, saya kadang-kadang gergetan juga ke orang Wahabi Salafi itu, tidak menghormati gurunya sama sekali. Jadi berada di komplek yang kumuh dan banyak air comberan di sana, jadi kurang terurus gitu loh ya. Ya karena orang Wahabi Salafi tidak pernah ngurusi makam gitu loh ya. Walaupun beliau adalah ulama yang sangat istimewa, ya, sangat istimewa. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal itu awalnya makamnya di tepi Sungai Tigris. Dan waktu banjir itu semua sungai makam yang ada di pinggiran Sungai Tigris ini kekencangan rek suara nih rek, jangan sampai di Sungai Tigris itu tubuhnya Imam Ahmad bin Hanbal kelihatan. Tiba-tiba ada pohon yang jatuh dan menimpa tubuh Imam Ahmad sehingga tidak hanyut, ditahan oleh pohon itu. Nah pohon itu sekarang ada di samping makam Imam Ahmad, ya, sampai sekarang masih ada. Hal yang sama kalau kita ke Salman Al-Farisi, ya, sahabat Rasulullah, dia satu komplek, di situ ada 4 makam, ada sahabat Salman Al-Farisi, ada sahabat Hudzaifah bin Al-Yamani, dan ada tabi'in Abdullah bin Jabir, dan ada putranya Muhammad, siapa namanya? Putranya Muhammad Al-Bakir, ada di sana juga. Ternyata sahabat Rasul Hudzaifah bin Al-Yamani itu juga makamnya sama seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika berada di pinggiran sungai dan terjadi banjir, tubuh beliau terlihat, ya, masih utuh, tidak ada yang kurang sedikit pun. Setelah terkubur 1300 tahun, kemudian dipindahkan di masjid di sebelah Salman Al-Farisi. Alhamdulillah, Tuhan kerajaan Babylon dan Kisra yang berada di dekat komplek makam Salman Al-Farisi inilah Syekh Abdul Qadir yang diuji oleh Allah dengan 40 kali mandi di Sungai Najas dalam musim dingin, ya, diuji dengan hadas besar 40 kali itu, dan alhamdulillah kita melihat bangunannya, ya. Jadi terakhir kita juga ke
Oh ya, sebelumnya kita juga ke Al-Ajami. Ya, jadi salah satu guru thariqah kita itu juga Habib Al-Ajami. Tapi kebetulan pembawa kuncinya sedang tidak di tempat. Jadi kita nggak bisa mendekat ke makam, hanya dari luar mendoakan. Kemudian kita juga ke Al-Hallaj, ya. Ke makamnya Al-Hallaj, dan hampir mirip dengan Imam Ahmad bin Hambal, ada di perkampungan agak masuk itu ya. Dan saya menduga kalau kita ikut sembarangan travel kayaknya nggak mungkin bisa sampai ke situ, karena itu cukup rumit nyari alurnya. Maka sangat bersyukur kita juga ke Musa Ibrahim Al-Khawas, ya. Ibrahim Al-Khawas, juga ke Suhrawardi, Imam Suhrawardi. Kita juga ke Imam Suhrawardi. Alhamdulillah waktu di Imam Junaid Al-Baghdadi kita ketemu khalifah yang megang sanad Thariqah Junaidiyah. Beliau seorang sayyid keturunan Imam Husain, dan beliau menghadiahkan surban ke saya dan beberapa kitab dan sholawat basyair yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan mengijazahkan untuk diamalkan oleh semua murid-murid ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita share ya, kita kasih ke jenengan semuanya. Itu saya kira para aulia ini sangat istimewa. Beliau memiliki khususan masing-masing. Wali-wali itu seperti buah yang masing-masing memiliki keistimewaan. Mereka yang masing-masing memiliki sudut keindahan yang berbeda-beda. Kalau Syekh Abdul Qadir saya kira ya rajanya para wali ya. Jadi makam para wali di Baghdad yang paling besar ya Abdul Qadir ya, yang paling mewah dan komplek. Madrasahnya paling gede ya Syekh Abdul Qadir memang. Yang kedua yang juga besar itu adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi itu juga besar kompleknya. Nah, yang memang menurut saya seharusnya begitu itu ya Imam Ahmad bin Hambal, karena beliau ulama besar yang seharusnya, tapi ya gak keurus, kasihan ya. Saya kalau bisa pindah tapi pindah ke Ciputat aja ini keurus oleh Rob ya. Saya banget itu orang istimewa ya. Syekh Abdul Qadir itu dari kecil selalu ditemani malaikat yang menyerupai laki-laki tampan. Setiap Syekh Abdul Qadir ngaji, beliau selalu mendampingi. Sehingga ketika Syekh Abdul Qadir ditanya, kamu umur berapa tahu kalau kamu wali? Kata Syekh Abdul Qadir, umur 11. Karena pada usia itu saya ditemani oleh 2 malaikat yang kalau saya mau duduk, dia selalu mengatakan minggir-minggir, walinya Allah mau duduk. Jadi saya tahu karena dari ucapan malaikat itu. Syekh Abdul Qadir itu 40 tahun Pak Daisya masuk ke kamarnya dalam keadaan terkunci. Keluar subuh. Sholat subuh dengan wudhu isyanya 40 tahun. Satu hari Abul Fatah melihat Syekh Abdul Qadir lupa ngunci pintunya, sehingga ketahuan Syekh Abdul Qadir masuk kemudian sholat. Setelah sholat Syekh Abdul Qadir ngaji sebentar, setelah itu dia baca 9 asma Allah dan mulai terbang. Melayang terus sampai atapnya hilang.
tembus ke langit, hilang Syekh Abdul Qadir. Nanti sepertiga malam terakhir dia turun diliputi cahaya. Diliputi cahaya dan kemudian Syekh Abdul Qadir menjawab salamnya malaikat yang balik ke langit. Waalaikumsalam, waalaikumsalam sampai subuh. Itu yang dilakukan Syekh Abdul Qadir 40 tahun. Biasanya begitu. Nah tentu sebagai rajanya para wali sangat istimewa. Kalau Imam Junaid al-Baghdadi adalah dikenal dengan Sayyidut Ta'ifatus Sufiyah wa Tariqah, dianggap sebagai bapaknya guru tasawuf dan guru tariqah, karena murid-murid beliau itu jadi sufi besar dan pendiri tariqah. Al-Hallaj muridnya Imam Junaid nanti punya tariqah Junaidiyah. Abu Husain An-Nuri beliau punya tariqah Nuriyah. Asyik saya juga dari makam Madli kemarin itu juga punya tariqah sendiri. Masing-masing memiliki fan sendiri-sendiri dan kekhasan sendiri-sendiri. Imam menarik karena beliau adalah orang yang kedalaman spiritualnya tentu di atas Al-Hallaj ya. Tetapi beliau punya doktrin tidak mengungkap pengalaman batin yang tertinggi. Ajaran inilah yang kemudian menjadi dasar ajaran tasawuf sunni. Sehingga dalam tasawuf sunni itu dilarang mengungkapkan pengalaman batin yang tertinggi. Dan itu tetap menjadi rahasia kita dan Allah. Nah itulah yang kemudian nanti diteruskan oleh Imam Ghazali. Yang itu kemudian menjadi bapak tasawuf sunni. Kalau kita baca kitab beliau Rosail Junaid, Rosail Junaid ya, risalahnya Imam Junaid, surat-surat Imam Junaid, itu kelihatan sekali Pak, ajaran wujudiyah itu kuat ya. Waktu saya bertanya sebenarnya tulisan Imam Junaid itu banyak, tapi pada hilang. Kata yang menjaga di sana banyak diambil oleh orang-orang luar negeri. Karena kita biasanya tidak paham manuskrip, maka itu sudah diambil orang yang ngerti manuskrip dan sekarang sudah tidak ada di sana. Sayang sekali saya kira itu ya. Imam Junaid itu tidak mau ngajar. Berkali-kali gurunya Siri Sakoti menyuruh untuk membuka majelis, dia tidak mau. Sampai satu hari dia mimpi didatangi Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyuruh agar dia buka majelis. Maka pagi hari sebelum subuh dia mau laporan kepada gurunya Siri Sakoti. Ketika buka pintu ternyata gurunya sudah di depan pintu. Beliau mengatakan, kalau kemarin kamu nolak saya suruh buka majelis, sekarang kamu tidak bisa nolak lagi karena yang nyuruh Rasulullah. Padahal dia cerita gurunya udah paham, ya udah ngerti. Maka ini buka majelis. Dia hanya mengizinkan muridnya tidak lebih dari 40 orang. Pada saat beliau menjelaskan, ya, penjelasannya penuh dengan karoh beliau, itu 17 orang mati, tidak kuat mendengar penjelasan dari Imam Junaid Baghdadi. Wali-wali besar itu menjelaskannya dengan siri-siri yang sangat kuat ya.
sehingga orang yang ruhaninya bisa mati bahagia, kebuka kasyaf terus langsung mati. Itu kejadian yang dialami juga oleh muridnya Abu Yazid Al-Bustami. Ketika si Abu Yazid melihat ada muridnya yang ruhaninya tidak kuat, Abu Yazid sudah mengatakan, kamu jangan mendengarkan ucapanku. Dia tetap mengatakan, aku pingin. Tidak usah, aku pingin. Maka begitu dia hadir di majelisnya, tidak kuat, pingsan, mati. Sampai ada seorang sufi yang mengatakan, Abu Yazid kamu bunuh dia. Kata Abu Yazid, tidak. Yang Allah limpahkan ke dadanya sangat besar dan tidak tahan. Saking bahagianya dia langsung Allah. Itu Imam Junaid. Di antara karomah Imam Junaid, waktu Imam Junaid khutbah, beliau itu dikasyaf oleh Allah, melihat bahwa setelah dia 400 tahun lebih akan ada wali agung namanya Abdul Qadir yang akan mengatakan, qadami hadza ala rukubatil auliya ila yaumil qiyamah. Telakiku ini berada di tengkuknya para wali sampai nanti kiamat. Itu Junaid turun dari mimbar dan langsung cekluk, nunduk, memasrahkan tengkuknya untuk diinjak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian Imam Junaid pesan agar sajadahnya itu disampaikan kepada beliau secara turun-temurun, generasi ke generasi, dan nanti sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yaitu guru besar yang kita selalu kirim Fatihah sebelum dikian, ya. Ada lagi guru kita itu Siri Sakot, gurunya Imam Junaid, ya. Asyibli Talaf Asibli. Beliau keturunan Turki, teman akrabnya Al-Hallaj. Ya, bedanya dengan Al-Hallaj, Al-Hallaj mengungkap rahasia-rahasia batinnya. Asibli tidak banyak omong, ya, beliau menyimpan. Al-Hallaj tidak masuk ke pemerintah, tapi Asibli masuk ke pemerintahan. Ya, dia termasuk pegawai istana yang sangat bagus karirnya, ya, dan baik orangnya, amanah di dalam memegang tanggung jawab kepemimpinan di zamannya. Tapi beliau adalah orang yang sangat taat ibadah, ya, Asibli. Nah, ketika Al-Hallaj dibantai, Asibli saat orang lain melemparkan batu, Asibli melemparkan mawar kepada Al-Hallaj, ya, yang membuat Al-Hallaj kecewa. Ya, di dalam mimpinya setelah Al-Hallaj sudah dibantai, itu Al-Hallaj mengkritik Asibli. Kenapa kamu ikut-ikutan ngelempar bakar mawar lagi, gitu, ya. Kenapa Al-Hallaj kecewa? Kan melempar mawar menunjukkan simpati. Al-Hallaj tidak butuh simpati siapapun. Simpati itu apa artinya, gitu loh, ya. Kalau simpati itu adalah bentuk kasih, itu pelecehan bagi seorang wali. Wali dikasihani. Wali itu tidak merasakan sakit saat dia dibantai. Mati apa yang sudah ditakdirkan Allah, sehingga ya tidak layak kemudian untuk dikasihani. Sehingga ada makalah lemparan mawar dari seorang kawan atau seorang kekasih lebih menyakitkan daripada lemparan batu dari musuh.
Yaitu gara-garanya. Kenapa ada makalah seperti itu di dalam bahasa Arab itu? Gara-gara Shibli melempar mawar kepada Al-Hal. Tentu Al-Hal sangat fenomenal karena beliau wali yang sangat nyentrik. Ya. Tapi orang yang tidak banyak tahu bahwa Al-Hallaj itu adalah hafizul Quran. Beliau adalah mufassir. Dan orang yang sangat kuat mujahadahnya. Sampai dikatakan Al-Hallaj itu cukup makan roti 1 gigitan, minum 3 untuk menahan lapar sehari semalam. Beliau Al-Hallaj itu kalau mujahadah sering di atas batu. Alat sholat sunnahnya sehari semalam sama yang punya Imam Junaid 400 rakaat sehari semalam. Kalau Imam Ahmad bin Hambal 300 rakaat sehari semalam. Imam Hanafi awalnya 300. Terus ada orang ngomong, katanya kamu sholatnya sehari semalam 400. Imam Hanafi itu selalu memaksa diri untuk sampai kepada pujian baik yang diberikan orang kepada dia. Bagi Imam Hanafi itu adalah cara Allah. Ketika Imam Hanafi sebenarnya sholatnya tidak sampai segitu. Cuma ada orang ngomong, katanya kamu ibadahnya sehari malam 400 rakaat. Padahal dia masih 300. Maka dia berusaha nambah. Kemudian ada yang ngomong, saya dengar kamunya 500 sehari semalam. Akhirnya Imam Hanafi itu sholat sunnah sehari semalam 500 rakaat. Dan itu yang membuat beliau ba'da isya tidak bisa temui siapapun kecuali hanya untuk Allah. Imam Hanafi menggali liang lahatnya sendiri dan sudah dibacakan Quran beribu-ribu kali khatam ya, untuk makbarohnya itu, liang lahatnya. Imam Hanafi anak orang kaya, pedagang sunnah yang masih keturunan Ningrat, keturunan Raja Persia. Sehingga wajar kalau dia punya jubah yang kalau dikurus sekarang ya kira-kira sekitar 600 juta. Itu jubah satu segitu itu. Sampean punya gamis yang harganya 600 juta. Gendeng apa gitu loh ya. Tidak punya uang juga. Masya Allah ingin kayanya. Ini peletak dasar-dasar ilmu usul fikih di hukum Islam. Sehingga orang ini sangat jenius ya. Pintar sekali. Nanti disebutkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Pernah ada orang yang melecehkan Imam Hanafi. Beliau merasa sudah ulama hebat, terus melecehkan Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi, apa? Allah gak tahu. Pada saat dia tidur ditunjukkan oleh Allah makomnya. Imam Hanafi seperti matahari yang sinarnya menyinari dunia. Sedangkan dia seperti nyamuk hitam yang tidak ada sinarnya. Sejak itu dia tobat dan mengakui ketinggian makom Imam Hanafi. Imam Hanafi kata Mbah Siddiq itu termasuk salah satu otaknya. 4 dari empat wali yang hanya diisi oleh 4 orang. Salah satunya Imam Hanafi. Imam Ahmad juga wali besar. Ya. Imam Ahmad, saya baca itu pernah ada orang murid kesayangan beliau datang ke makbaroh Imam Ahmad bin Hambal.
Dan Imam Ahmad tajassum, menampak, ya tapi yang lihat orang yang dikehendaki Allah bisa ngelihat. Jubah, imamannya hilang, jubahnya masih ada. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Terkenal sebagai pribadi yang tidak mau berbohong, lurus apa adanya. Nggak mau macam-macam Imam Ahmad itu. Pokoknya kalau nggak ada di Quran, di hadis, sudah nggak mau berpendapat. Ya, jadi kalau ngomong itu hanya yang di Quran hadis. Kalau nggak ada, nggak mau ngomong. Sehingga waktu dimihnah oleh Ma'mun pada saat dinasti Abbasiyah abad ke-9 tahun 800 sekian. Imam Ahmad sezaman dengan Imam Syafi'i, sezaman dengan Dzunun al-Misri. Ini 3 tokoh kena mihnah semua. Cuma beda perlakuan. Imam Ahmad itu pertama menghindar. Dicari oleh tentara Amun. Sampai beliau 3 kali Jumatan tidak bisa Jumatan. Ya, gara-gara. Tapi ketika beliau sudah dipaksa untuk berpendapat, apakah Quran itu makhluk atau bukan? Apakah Quran itu qadim atau kudus? Imam Ahmad di mihnah pertama tidak ngomong di hadapan raja dan intelektual Mu'tazilah. Kemudian dia dimasukkan penjara, dicambuk sampai kelihatan dagingnya. Sehingga Imam Ahmad yang biasa sholat 300 rakaat itu hanya bisa sholat 150 rakaat. Kita bisa bayangin kayak apa semangatnya wali Allah yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal ini. Masih tetap sholat. Kalau kita buru-buru pusing, tidak udah bangun-bangun gitu loh ya. Apalagi sakit. Imam Ahmad sangat kuat. Tapi pada mihnah kedua, itu ketika dia dihadapkan dengan pakar para ahli Mu'tazilah, itu setiap ucapan dari mereka dibantah oleh Imam Ahmad. Tapi bantahnya tidak dalam ilmu akidahnya. Dibantah dari persoalan takhrij hadisnya. Setiap mengeluarkan hadis ditakhrij, ditunjukkan lemahmu di sini, hadis ini kurang ini. Karena Imam Ahmad itu hafalan hadisnya 2 kali lipat Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari hafal hadis 500 sampai 600 ribu hadis. Maka Imam Ahmad itu hafal hadis 800 ribu sampai 1 juta hadis dengan sanadnya. Maka saya sampai sekarang juga bingung ya. Orang ngaku Syafi'i pengikut Ahmad bin Hanbal tapi ngajinya Bukhari. Itu lucu. Harusnya kalau pengikut Ahmad bin Hanbal ngajinya ya Musnad Ahmad bin Hanbal ya. Yang hadisnya banyak dhaifnya di situ. Saya senang aja tak pakai. Orang Imam Ahmad bin Hanbal naruh hadis dhaif pasti kadang ngerti syahid dari hadis-hadis lain. Ya, ya. Itu Imam Ahmad bin Hanbal yang sangat istimewa. Ada sebagian jamaah yang beliau tertidur, ngakunya tertidur. Kayaknya beliau agak dikasaf oleh Allah ya. Pas kita di pesarian Imam Ahmad,
Saya tidur kemudian mari langit berbagai jenis turun. Begitu banyaknya pada saat kita bersama Imam Ahmad itu. Tapi pas saya bangun, kok saya nggak lihat lagi. Imam Ahmad itu dermawan, ya, kalau kita ke makamnya. Dan semua wali ya dermawan. Nggak usah ragu, kalau kita dari wali pasti dapat. Sampean bisa ngelihat, tidak bisa ngelihat itu tidak penting. Sampean bisa ngelihat ya sombong. Sampai tidak bisa ngelihat ya tidak mau ikut, ya repot ya. Diapakan sampean itu, betul ya. Tapi kalau sudah ngerti, ya enggak ya, ya enggak. Itu penting. Dulu ada santri Imam Ahmad yang datang ke makamnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad tajassum, menampak dan memberikan jubah. Kemudian Imam Muhammad menghitung, jubahnya masih ada. Kalau jenengan ke ulama tasawuf thariqah mengalami begitu, itu isyarat jenengan diangkat mursyid. Dan itu pengangkatan yang paling istimewa. Kalau sampai orang datangi oleh guru mursyid yang sudah pulang ke hadirat Allah, kemudian diangkat sebagai mursyidnya sampai diberi tanda, entah jubah, entah kopiah. Yang sering mendatangi orang yang diangkat mursyid secara barzakhi itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu sering ngangkat mursyid secara barzakhi. Maka tidak ada alasan jenengan torekotan males karena tidak ada kiai yang cocok dengan level saya, tidak usah sombong gitu ya. Jadi kata Mbak Siti, guru-guru ruhani yang tidak kelihatan itu banyak yang siap mengantar kita ke Allah. Cuma sari yang benar-benar serius itu yang susahnya, kata Mbak Siti. Masya Allah. Ini Imam Ahmad bin Hambal yang sangat istimewa. Kalau Ma'ruf Al-Karhi itu semula adalah orang nani. Umur 9 tahun dibaptis. Disuruh mengucapkan Allah Salisu Salasah. Lidahnya hanya mengucapkan Allah Ahad. Bolak-balik ya tetap Allah Ahad. Akhirnya terus beliau mengatakan kepada orang tuanya, izinkan saya beragama seperti lidah saya. Saya tak nyari agama yang cocok dengan lidah saya. Akhirnya dia ditemukan oleh keturunan Rasulullah yang bernama Sayyid Ali Ridho. Sayyid Ali Ridho putranya Musa Al-Kadzim. Musa Al-Kadzim putranya Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq putranya Muhammad Bakir. Sayyid Muhammad Bakir punya Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Ali putranya Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah Muhammad SAW. Ali Ridholah yang mendidik Makarhi ya, sampai beliau menjadi waliullah. Itu bukti nyata bahwa ilmunya keluarga Rasulullah itu tasawuf thariqah. Gitu loh. Maka nanti Ma'ruf Al-Karhi menjadi guru thariqah yang kita lalu fatih itu. Salah satu sifat paling menonjol dari Ma'ruf Al-Karhi adalah ar-rifqu wasyafaqah. Beliau itu orangnya sangat pengasih
dan paling cepat simpati empati kepada orang lain. Sangat penyayang beliau itu. Dan pada saat beliau menunggu perahu untuk menyeberang sungai Tigris, itu melintas di hadapannya anak-anak muda yang lagi hura-hura di atas perahu itu, nyanyi-nyanyi. Kemudian muridnya mengatakan, "Syekh, itu doakan saja agar mereka mati semuanya." Oleh Ma'ruf Al-Karhi didoakan, "Ya Allah, sebagaimana mereka bahagia di dunia, bahagiakan dia di akhirat." Muridnya itu nggak percaya, mosok doa begitu untuk mereka, Syekh. Dan berkat doa beliau akhirnya diijabah oleh Allah. Orang-orang tadi, anak-anak muda tadi tobat dan menjadi murid Ma'ruf Al-Karhi. Yang juga menarik itu Habibil Ajami. Disebut Habib Al-Ajami karena dia dianggap orang asing, maksudnya beliau yang tidak hafal Quran, terus gitu tidak pinter ilmu agama kayak yang lain. Awalnya adalah beliau itu rentenir, nganak nedu, pinjaman ke orang tapi ada bunganya. Dan beliau itu awalnya perlente, suka pamer kekayaan, jamnya Rolex gitu ya, misalnya. Saya teman-teman itu kok memperhatikan saja. Yai, lihat enggak yang dipakai oleh Syekh Khalid Al-Qadiyah? Itu jamaah banget, entah berapa miliar itu. Terus kata Kang Saiful, beliau itu tidak pernah beli. Gitu-gitu itu ada yang ngasih. Ya, dikasih. Dan beliau gampang memberi. Beliau itu sangat dermawan. Alhamdulillah. Habib Al-Ajami kemudian seperti biasanya dia pakai pakaian mewah, keliling pamer harta kekayaan sambil narik utang-utangnya di masyarakat kayak Bang Cuil gitu ya. Satu hari dia menang di keluarga yang suaminya nggak ada, yang ada istrinya. Ketika disuruh bayar, istrinya bilang, "Saya tidak punya apa-apa. Cuma kemarin kita nyembelih kambing dan sudah dibagi-bagikan dagingnya ke tetangga. Ini tinggal leher. Kalau kamu mau ya udah sekarang tak bayar lehernya kambing dulu." Kata Habib, "Aku tidak mau, masak dulu." Masak dulu. Nah, kalau dimasak aku tidak punya minyak zaitun, tidak punya ini, tidak punya bahan-bahan lainnya, tidak ada. Ya udah kalau gitu tak siapin, tapi tetap ini dihitung utang tambahan. Nawakal. Sudah minta dimasakkan terus masuk utang tambahan. Itu disepakati. Dimasak. Datanglah pengemis. Minta sedikit saja. Oleh Habib Al-Ajami dibentak, enggak boleh. Akhirnya minta ke ibu yang masak itu, dia tidak berani ambil. Maka ketika beliau masak, buka, masaknya berubah menjadi hitam. Kayak darah hitam, tidak bisa dimakan. Maka dia menjerit dengan mengatakan, "Ini semua gara-gara Habib Al-Ajami, kamu yang sudah diperingatkan Allah dengan makanan berubah menjadi seperti ini. Aku tidak mau lagi berkawan dan bertemu dengan kamu. Takut kalau menghadap." Cerita ini sampai kemudian kata-kata ini menusuk Habib Al-Ajami.
Beliau bertafakur keras untuk berhenti menjalankan rentenirnya. Ya. Akhirnya ya, beliau jalan itu diajak-ajak oleh anak. Minggir-minggir, jangan dekat-dekat dengan orang ini. Jangan-jangan nanti kamu diazab oleh Allah di halnya yang lain. Itu ngerasa sesak dadanya. Dia taubatan nasuha. Dia berikan semua kekayaan yang dia punya untuk umat Islam. Untuk siapa saja yang mau ngambil. Setelah itu dia hidup seadanya. Dia termasuk di Hasan Basri. Ya, sekali susrekannya. Ya. Ini Habib Al-Ajabi. Satu hari ada murid beliau yang anaknya mati. Kemudian muridnya bilang, "Syekh, aku kepingin anakku kembali lagi." Kata Habib Al-Ajami, "Kamu punya uang?" "Punya." "Kamu sedekah." Apa 5 dinar atau berapa, suruh sedekahkan. Setelah itu Habib doa, tidak lama dia mengatakan, "Anakmu sudah di rumah, udah nunggu kamu, silakan pulang." Dan betul, anaknya hidup lagi dan sudah ada di rumahnya. Itu karomah Habib Al-Ajami dari guru Thariqah yang kita kemarin sudah jalannya. Mudah-mudahan Allah memberikan banyak keluasan rezeki pada panjenengan, terus nanti bisa sowan ke para auliaillah. Ya mudah-mudahan di Timur Tengah masih aman ya. Karena kemarin kalau jadwal penerbangan kita pagi, sore itu masih tutup bandara Irak karena ada serangan, efek dari serangan Iran ke Israel. Takut ada peluru nyasar dan lain-lain. Tapi ya alhamdulillah semua berjalan dengan baik, ya, semua bina dengan sehat, matur nuwun atas seluruh doanya. Ya, saya merasa perlu menyampaikan sedikit cerita ini sebagai oleh-oleh. Ya. Kalau sampean minta oleh-oleh, saya tidak kuat bawanya. Ya. Nah, begini banyaknya, tak ceritain aja. Tapi bahwa dipastikan sampai tidak titip doa pun sudah pasti saya doakan. Ya, di semua tempat yang kita doa itu kita doakan semua. Ya, mudah-mudahan semua diberikan kemampuan oleh Allah ya, untuk bisa, kalau umroh udah pastilah ya, bisa umroh, bisa ke pesariannya para auliaillah. Saya bilang ke Ustadz Saiful itu, Ustadz kayaknya kalau digabung umroh sama haji itu mungkin ada sebagian orang yang keberatan. Nilainya mungkin terlalu, apa bisa dibuat Baghdad saja atau umroh saja. Kalau umroh saja banyak ya, sempat bisa. Kata dia bisa. Ya kalau mau dijangkau semua wali-wali yang ada di Irak, itu butuh wali, nabi, tabiin, sahabat ya. Itu saya bilang ini yang kita jalan ini udah berapa persen? Masih kurang berapa persen? Kata dia masih kurang 40%. Nah, ini baru 50%. Baghdad ini tanahnya para wali, banyak walinya. Kita ndak ke Irbil, ke daerahnya Nabi Yunus, Nabi Ilyas, karena daerah ini dikuasai oleh ISIS. Ya, ISIS. ISIS itu Wahabi. Karena itu paling benci ke orang Syiah. Wahabi itu mengharamkan Syiah. Jika ISIS itu katanya kalau nanyain orang suruh wudhu,
Kalau wudhunya kakinya ndak dibasuh, cuma diusap, langsung tembak mati. Syiah berarti. Maka ndak usah kaget kalau nanti ziarah ke daerah-daerah yang dikuasai Syiah. Masjid Salman Al-Farisi dikuasai Syiah, Karbala apalagi, Najaf dikuasai Syiah semuanya. Itu pas salah satu rombongan wudhu, kemudian membasuh, langsung didatangi anak-anak, pemuda-pemuda, ada sekitar 9 orang, ISIS. Jadi diisiskan kan. ISIS sama kayak Sunni Wahabi itu wa arjulakum ya, falsilu wujuhakum. Nah itu atofnya ke wujuhakum wa arjulakum ini. Ilal mafiki. Sedangkan wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Wa arjulakum dibaca wa arjulakum karena atof pada wujuhakum. Jika wajah itu falsilu berarti kaki juga harus irsil, harus dihapus, dibasuh, ya, dibasuh. Sementara Syiah itu mengatofkan kepada ru'us, sehingga wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Jadi kakinya diusap, enggak dibasuh. Nah maka ISIS itu kalau ngelihat lawan mereka yang Syiah itu cukup dari wudhunya, ketahuan wudhu basuh kaki tembak. Nah orang Syiah jadi marah pada orang yang wudhunya basuh kaki. Nah itu, sehingga ada salah satu teman wudhu basuh kaki langsung didatangi. Jangan-jangan ISIS, tapi enggak sampai ada apa-apa. Ya. Jadi kita kalau wudhu di masjid yang Syiah, di Karbala, di Najaf, di Kufah, di Salman Al-Farisi, itu padasannya itu kayak wastafel, tinggi. Saya awal-awal ini tego nih, Pak, wudhu cek tingginya. Jadi kalau kaki angkat-angkat ini kalau orang tua pun tidak keselio lama-lama. Ya. Ternyata mereka memang cuma ngusap-ngusap. Ya itu beberapa yang saya bisa ceritakan perjalanan di umroh dan di Baghdad. Kita menduga sebenarnya ngambil waktu September ini akhir. Asumsinya itu masuk musim dingin. Ternyata masih panas ter. Sehingga wajah saya banyak gosong-gosong. Panas sekali. Saya dulu kalau kita kepanasan luhur jalan itu rasanya panas sekali di Butat ini. Kemarin saya Jumatan, pulang Jumatan ini mestinya. Kok saya enggak ngerasa panas sama sekali. Biasa ngerasakan panas itu Masya Allah panasnya benar-benar panas sih kalau di sana. Yes, mudah-mudahan semua sehat dan selalu mendapatkan limpahan rezeki yang besar. Okay. Wabil khusus kepada teman-teman pihak-pihak yang sudah banyak membantu saya, keluarga saya, terutama dalam hal umroh ini. Saya tidak nyebut namanya, ya. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajatnya, muliakan beliau dan seluruh keluarganya, diberikan pahala yang melimpah oleh Allah fitini wa dunya wal akhirah. Ya. Itu sebenarnya saya itu kalau dibelikan kopiah, baju atau dibantu perjalanan gitu itu ya gregeten. Ini orang pinternya itu loh ya.
pinter ngambil pahala gitu ya. Ya orang itu kalau sudah saya umroh, dia dapat pahala semua ibadah saya. Enak, liburan udah dapat semuanya. Saya yang muter-muter ke sana sini, dia dapat. Jadi itu pinternya. Jadi itu termasuk santri yang pinter itu gitu. Maka ya saya tetap terima kasihnya itu semuanya yang menyampaikan saya ke Kanjeng Syekh, ke semuanya gitu. Dan semua teman-teman yang mendoakan ya, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk bisa hadir di Kanjeng Syekh, bisa manakiban di sana, seneng ya. Dan kita ketemu guru besar kita walaupun ketemu makbarohnya ya. Kita diterima dengan baik oleh cucu beliau itu sebagai penanda bahwa alhamdulillah kita berada di jalur wali yang benar gitu ya. Karena sekarang lagi musim yang aneh-aneh gitu ya. Ada wali-wali gadungan, ada wali-wali daya amin. Kita berada di thariqah yang benar, di jalur yang benar ya. Mudah-mudahan terus diistiqomahkan oleh Allah semuanya ya. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Alhamdulillah kayaknya pagi ini ya yang aktir jenengan untuk ada makan kayaknya. Ya ada deh. Oh ya ada katanya. Sampean doakan aja orang-orang yang baik ini untuk terus mendapatkan limpahan rezeki yang berkah Allah Subhanahu wa taala ya. Ya saya sedikit ini pas saya mau tumben-tumbennya saya mimpi Bu Yuyun ya. Lama saya mimpi Bu Yuyun itu. Terus mimpi Bu Yuyun jauh lebih cantik ya, dari aslinya. Jadi kalau dulu Bu Yuyun itu kulitnya sawo mateng, di mimpi itu kulitnya putih. Ya. Putih, cantik sekali. Dan umurnya sekitar 21-an itulah ya. Jadi beliau nampak lagi mau milih-milih baju untuk ganti mau pergi lagi gitu. Ya mudah-mudahan beliau dalam rahmat Allah ya. Termasuk salah satu yang dulu sangat intens membantu majelis ini ya. Terutama kalau kita wali songoan itu yang paling seru itu Bu Yuyun ya. Paling seru ya, yang backup teman-teman gitu ya. Jangan lupa itu nanti bawa coran gitu ya. Kalau untuk ngecas HP biar enggak dulu masih ini sekarang kan di Bluebird semua ada casnya masing-masing, tapi tidak boleh ngecas powerbank ya. Sampai bisnya tekor akhirnya. Besok kalau teman-teman yang ikut ada yang ngecas powerbank langsung cabut, langsung di backlist aja orang kayak gitu ya. Udah ditahu ya, supaya tidak ada ya. Dan saya mengingatkan karena mungkin tidak ketemu lagi ya, karena Kamis kita langsung ketemu di UIN sebelum berangkat Wali Songoan sholat safar ya. Sholat safar itu keren ya. Saya tidak berani perjalanan jauh, tidak sholat safar itu tidak berani saya. Ya. Bedanya sangat jauh ya. Antara kita sholat safar dan sholat safar. Kemarin mau pulang sholat safar, terus gitu travelnya lupa, ndak kan kursi roda untuk ibu saya yang sepuh ya. Ya akhirnya udahlah Bu, kita jalan pelan-pelan. Ternyata tiba-tiba ada orang
ketika ada kursi roda pesawat kita minta, tidak bisa, ini harus dengan pemesanan sebelumnya. Ya wis, kita jalan. Lah kok tiba-tiba ada petugas membawa roda 2, yang gede sama kecil. Saya bawa tas 2, tas ransel 2 gitu. Terus saya bilang, bisa ini ndak bantu ibu saya? Oh siap, boleh gitu ya. Terus diizinkan. Terus kan dia membawa 2, kasihan. Akhirnya yang kursi kecil saya bawa. Ini saya bawa, ya silakan. Terus saya bilang, boleh saya menaruh tas-tas saya di sini? Silakan. Ya malah enak gitu ya. Ibu saya keangkat, saya juga tidak berat bawa tas itu ya. Banyak. Ada kejadian, jangan ditiru ya. Bahaya nanti. Saya juga itu tidak tahu kejadiannya. Di MBZ itu kan di atas 100 ya. Tiba-tiba ada kecelakaan di depan dan mendadak. Dan saya ngerem itu sudah nggak nutut. Habis rem saya sudah. Dan semua keluarga sudah tabrakan, udah pas tabrakan. Itu jarak sejengkal mobil saya berhenti set dan tidak ada hentakan sama sekali. Jadi smooth sekali dan tidak ada yang kebentur. Berhenti. Jadi masya Allah kita terus ya Allah gitu ya. Dan itu maka penting ya, sholat safar itu penting ya. Nanti kalau mau berangkat sholat safar, minta ridhonya Allah supaya perjalanan ini dipenuhi dengan keberkahan, sehingga kita berangkat selamat, pulang selamat, dan kita mendapatkan barokah yang banyak ya, dari apa yang kita lakukan di perjalanan ini ya. Saya kira itu. Terus ya yang penting-penting silakan disiapkan sendiri-sendiri ya. Ini mungkin dari saya, selebihnya terima kasih semua, bil khusus semua pengurus yang sudah mengorganisir ini. Allah katanya ya, mudah-mudahan sesuai. Kita sudah disiapkan bluebird yang terbarunya gitu ya katanya itu ya. Ya mudah-mudahan ya. Tapi saya nyari bluebird yang ada reslecknya, tidak ada. Saya sebenarnya kepingin ada reslecknya supaya bisa ketahan nih kakinya ini. Tapi alhamdulillah semuanya mobil sama. Saya kira itu. Mungkin kalau ada tambahan-tambahan penjelasan tentang ziarah Wali Songo, silakan dari pengurus ya. Dari saya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.